Nama saya Septian Widianto Utomo. Saya berusia 24 tahun, kelahiran 1996. Saya sudah lulus kuliah dan pernah bekerja. Saya seorang cancer survivor, atau bisa disebut penyintas kanker, yaitu orang yang selamat dan masih tetap hidup pada saat diagnosa ataupun setelah menjalani perawatan dan pengobatan kanker. Saat itu saya terdiagnosa tumor mediastinum. Tumor mediastinum itu sendiri adalah tumor yang tumbuh di bagian mediastinum, yaitu terletak di antara paru, pembuluh darah besar, maupun jantung. Saya menjalani pengobatan dari September 2019, minggu kedua, hingga 28 Maret 2020. Dulu pada mulanya ya, itu waktu diketahui saat kerja, saudara-saudara. Saat itu saya kerja di suatu instansi, terus saya tiba-tiba asam lambung saya kumat ya, saudara-saudara. Terus nyeri sampai dada, jadi nggak bisa nafas gitu. Akhirnya saya pulang dengan motor lagi, sejauh gitu jauhnya ya, saudara-saudara. Terus saya harus ngamar juga di rumah sakit Surabaya, Nyembur Sari gitu, saudara-saudara. Waktu itu saya ngeyel pulang ya, saudara-saudara ya. Karena saya pikir udah sembuh dikasih suntikan obat begitu. Tapi papa saya itu maksa saya, saudara-saudara, untuk rawat inap. Ya memang saya percaya kalau itu segala sesuatunya dari Tuhan, saudara-saudara. Saya percaya semuanya dipegang Tuhan. Ternyata benar, saudara-saudara. Kalau seandainya saya nggak rawat inap saat itu ya, itu mungkin penyakit saya itu nggak bakal bisa diterdiagnosa. Soalnya waktu itu dokter itu menyarankan supaya di CT scan begitu. Kalau seandainya saya nggak rawat inap, mungkin nggak bakal terjadi itu CT scan. Mungkin sampai sekarang ya, itu nggak tahu kalau di dalam saya ini masih ada tumornya begitu, saudara-saudara. Akhirnya papa ngeyel rawat inap sampai hari ketiga. Itu saya ditanyai dokter juga waktu itu. Gimana mas keadaannya, pernafasannya masih sesak atau enggak? Saat itu pemahaman saya, sesak itu sama kayak nyeri, saudara-saudara ya. Tak pikir seperti itu, karena saya itu hari ketiga itu masih nyeri di dada. Saya bilang, iya dok masih sesak. Akhirnya dokter mengambil keputusan untuk foto dada. Waktu di foto dada akhirnya ketahuan saat itu kalau saya ini di paru saya kiri itu penuh, saudara-saudara, dipenuhi sama tumor begitu. Jadi dari dua hal ini, bapak saya ngotot untuk ngamar, terus saya juga dikasih pemahaman tentang nyeri itu. Akhirnya dokter itu CT scan dada saya, akhirnya baru ketahuan saat itu. Ya itulah awal mulanya diketahui kanker ya, saudara-saudara. Ya pertama-tama tentunya waktu dirujuk ke dokter Sutomo itu saya di CT scan dada ya, lengkap, jadi kelihatan seberapa besar ukurannya ya, saudara-saudara. Terus harus cek ini itu untuk rencana ambil sampel ya. Ambil sampelnya di dada saya itu waktu itu rencananya FNAB, saudara-saudara, tapi itu tidak bisa karena dekat sama jantung. Takutnya kalau diambil itu nanti resiko begitu. Akhirnya harus buka dada, saudara-saudara. Maksud buka dada itu ya dioperasi, tulangnya digergaji begitu, dibuka begitu. Penanganan medisnya jadinya open biopsi, operasi besar begitu, diambil sebagian besar yang bisa, terus sisanya itu harus dikemo, saudara-saudara. Waktu itu juga ada saran dari dokter ya, kalau setelah siklus 3 itu harus di radioterapi, saudara-saudara. Jadi disinar begitu. Tapi puji Tuhan, waktu setelah siklus ketiga, ternyata Tuhan kasih kebesaran ya, saudara-saudara. Cuman 3 siklus saja ya, saudara-saudara, saya disembuhkan Tuhan, puji Tuhan ya, saudara-saudara. Itu penderitaannya juga sakit ya, saudara-saudara. Kelihatannya seperti jangka waktunya cepat begitu. Cuman kalau itu ya menurut saya ya tetap menderita, saudara-saudara. Gimana menderitanya ya? Ya operasi, tulang digergaji begitu, terus diambil sampelnya dalamnya di siseti begitu, diambil satu masanya itu tadi. Juga penderitaan kemo, saya di kemo pakai 3 obat, saudara-saudara. Saya tanya itu di tetangga-tetangga yang kemo itu katanya cuma 1 obat, ya maksimal 2 obat. Cuman kasus saya saja yang dikasih 3 obat kemo ya, saudara-saudara. Jadi istilahnya sel kankerku ini lebih khusus, minta penanganan khusus, jadi obatnya itu lebih keras, saudara-saudara. Kan kemo itu kata dokter saya, kalau netes di tangan itu bisa kebakar, karena itu obat keras katanya begitu ya, saya nggak tahu. Memang
saya rasakan kalau waktu masuk itu sangat nyeri sekali, panas sekali. Itu berjalan enggak 1 jam saja, saudara. Bisa mulai itu siang ya, siang jam 2 itu sampai pernah selesai kemo itu sampai jam 12 malam, saudara. Besoknya harus begitu lagi. Nanti saya menderita panas dari dalam, tenaga dia bakar habis begitu. Terus saya nggak bisa gerak apa-apa ya. Ya dulu pertama kali nggak boleh banyak gerak, soalnya takutnya bocor begitu. Kalau bocor kan merembes, terus obat kerasnya itu kena tangan atau gimana, takutnya begitu, saudara. Jadi penanganan medisnya ya begitu banyak sekali ya, saudara, sampai selesai kemo 4 siklus, saudara. Ya puji Tuhan sampai sekarang saya bisa melewati semuanya itu karena Tuhan. Pertama kali ya nggak bisa bersyukur. Nggak bisa bersyukurnya karena ya siapa ya, saudara, yang mau dikasih kanker, saudara. Gak ada yang mau, saudara. Ini satu perkara yang berat. Waktu itu pemahaman kami ya, orang awam ya, kalau dikasih diagnosa tumor, wah arahnya mati, saudara. Kan kita nggak tahu ya. Tapi memang kanker itu arahnya mati. Kalau nggak berhasil, kata dokter itu, kalau nggak berhasil pengobatannya, bisa jadi itu penyakitnya tambah parah, atau kankernya tambah. Maksudnya penyakitnya parah itu karena efek sampingnya, saudara. Efek samping dari kemo itu tadi. Jadi mempengaruhi organ lain. Kalau nggak gitu, kankernya tambah ganas. Efek yang ketiga, bisa sembuh, saudara. Jadi 3 kemungkinan. Jadi bisa sukses pengobatan itu satu perkara yang besar begitu. Saya menyikapinya, saya meresponinya ya mengeluh pada waktu itu ya. Puji Tuhan saat itu saya benar-benar dikasih kesempatan Tuhan untuk pelayanan di KM. Saat itu kan masih menunggu jadwal operasi ya, saudara-saudara. Jadi setelah cek-cek darah, TAO atau PO pesan untuk open biopsi tadi itu kan sekitar bulan Mei. Pelaksanaannya baru September. Jadi selang itu masih lama begitu. Jadi waktu selang-selang itu saya dikasih kesempatan Tuhan untuk KM. Saya minta Tuhan tolong kalau bisa lalukan cawan ini. Pikiran saya, mindset saya berharap Tuhan tolong buat gini, Tuhan. Seandainya nanti setelah KM ini Tuhan buat aku sembuh, terus Tuhan suruh dokternya CT scan lagi supaya dilihat di dada saya ini kalau nggak ada begitu karena mujizatmu gitu. Saya berharap secara manusia seperti itu ya, saudara. Saya Tuhan berkata lain. Jadi dokter itu nggak CT scan lagi, langsung didaftarkan untuk operasi. Tapi ternyata waktu dibuat ya memang masih ada. Ya Tuhan pengen saya diproses begitu ya. Jadi ya gimana lagi, respon saya waktu itu sangat pasrah. Pasrah itu beda sama berserah, saudara. Berserah itu menyerah tapi tetap berharap, itu berserah ya. Tapi saat itu saya pasrah, gak punya harapan, saudara. Terus maumu Tuhan, jadi diapakno ae terserah begitu kasarannya. Ya sering berjalannya waktu, pasrah itu diberkati Tuhan, diolah Tuhan. Jadi saya bisa berserah, saudara. Jadi sepanjang siklus itu, tahap itu saya bisa berharap lagi sama Tuhan. Setelah siklus 3, Tuhan beri pengharapan baru, saudara. Ternyata dicekkan setelah setiap dikasih siklus itu dicek CT scan perkembangannya gimana, hasil pengobatan. Puji Tuhan, masanya hilang, saudara. Satu masa yang besar seperti itu, cuman diajar sama 3 siklus kemoterapi, saudara. Jadi ya saya bersyukur saat itu. Jadi saya punya pengharapan, saya bisa berserah sama Tuhan. Tuhan terserah berapa siklus lagi mau diobati, saya percaya bersama Engkau saya kuat. Jadi respon saya menghadapi semuanya itu ya, setelah pasrah, terserah Tuhan, akhirnya diberi pengharapan baru sama Tuhan. Saya bisa berserah, saya bisa berharap lagi sama Tuhan, saya bisa taat sama Tuhan. Ya puji Tuhan sih, sejauh ini setelah melewati semuanya itu, saya jauh lebih mengenal Tuhan Yesus, saudara-saudara. Saya bisa mengerti bagaimana kebesaran Tuhan itu seperti apa ya, saudara-saudara. Jadi saya bisa semakin rindu, saudara-saudara. Saya semakin rindu untuk mengenal Tuhan. Saya rindu untuk mengerti tentang Tuhan. Karena Tuhan sudah tolong saya, saudara-saudara. Tuhan itu sudah menghidupkan saya tentunya ya. Soalnya kan nggak semua orang berhasil melewati pengobatan ini, saudara-saudara. Jadi ya jika saya berhasil sukses karena pertolongan Tuhan ya. Jadi cuman ini yang bisa saya ambil sikap begitu. Saya ingin kenal Tuhan, saya ingin semakin dekat dengan Tuhan. Ya puji Tuhan, saudara-saudara. Waktu itu saya sepulang kemo itu siklus keempat terakhir, itu saya mengalami satu efek samping yang campur-campur begitu, saudara. Jadi
barengan begitu selama 1,5 jam ya. Dari setengah 9 malam sampai jam 10 malam itu saya cuma bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa. Saya sampai nangis, saya berseru sama Tuhan, saya minta tolong. Saya dipenuhi Roh Kudus, jadi penderitaan itu nggak terlalu nemen ya, tapi tetap sakit. Puji Tuhan. Setelah itu setelah saya selesai doa, semuanya tiba-tiba hilang. Rasa sakitnya, efek samping yang campur itu menggigil, terus linu-linu, kemeng, lemes, migrain juga. Wah, nggak enak semua. Tapi jam 10 itu berhenti total. Terus saat itu saya dipenuhi Roh Kudus. Saya pengen mengenal Tuhan lebih lagi. Sebenarnya saya pengen seperti Elisa akhirnya ya, diwarohnya Eli ya. Tapi lebih daripada itu ya, saudara-saudara. Jadi, ya puji Tuhan, kehendak nurani saya sejauh ini, saya semakin pengen kenal Tuhan. Saya pengen berserah penuh sama Tuhan. Saya menyerahkan taat, saudara-saudara. Karena saya sadar, saudara-saudara, jika saya itu seharusnya selesai, saudara-saudara. Hidup saya seharusnya selesai, tapi saya diberi kesempatan Tuhan, jadi saya pengen menyerahkan hidup ini sama Tuhan. Seperti Paulus ya, hidupku bukan aku lagi, karena aku disembuhkan Tuhan, aku diselamatkan Tuhan, diberi kesempatan baru. Jadi ya ini milikmu Tuhan. Jadi apapun yang akan Tuhan kerjakan di depan, saya berserah penuh, saudara. Shalom saudara-saudara, saya pribadi sangat berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah sembuhkan saya dari penyakit saya, saudara-saudara. Saya percaya jika di masa terburuk saya, Tuhan juga pasti akan tolong kita semua, saudara-saudara, di masa sukar yang akan datang ya, saudara-saudara. Tentunya apapun yang dijalankan Tuhan menimpa kita, itu tidak akan melebihi kekuatan kita, saudara-saudara. Jadi mari kita sama-sama setia, tetap taat di jalan Tuhan. Niscaya Tuhan pasti akan menunjukkan segala kebaikan Tuhan, saudara-saudara tentunya. Semoga kesaksian saya jadi berkat, Tuhan Yesus memberkati, saudara-saudara.